Hai semuanya, welcome back to my channel. Akhirnya setelah sekian purnama gue nggak ngepost, gue kembali dengan project yang lumayan gede karena ini project renovasi apartemen. Kurang lebih 50 meter persegi luasnya. Dan klien gue ini mau renovasi apartemen ini buat jadi surprise untuk mamanya. Kali ini gue mau bahas soal kitchen dulu karena cukup banyak ruangan yang mau gue bahas di video terpisah. Tapi overall klien gue maunya itu stylenya condong ke Japandi with a little twist of tropical modern. Nah untuk kabinetnya ini dia maunya kabinet jadi gue ambil dari IKEA yang seri Inox Salt ditambah dengan ambalan. Karena moodnya Japandi jadi kita banyak main di putih, kayu, dan brass. Prosesnya dimulai dari pekerjaan bobok-bobok dulu, jadi meja beton existing itu kita hancurkan dulu. Dan kalau lo lihat di video before-nya kan ada meja beton yang menyiku ya dekat pintu, nah itu gue hilangkan. Jadi gue maunya dapurnya ini satu line aja, satu garis aja, dan itu panjangnya sekitar 2 meter. Untuk backsplash-nya gue pakai tiles tapi motifnya kayak mozaik dan ada kayak tempat buat nutnya lah ya, tinggal diisi nut aja. Jadi seolah-olah seperti mozaik padahal sebenarnya ini keramik 60x30. Sebaiknya memang kalau ada pekerjaan pipa, baik itu di dapur ataupun di kamar mandi, better diselesaikan dulu pekerjaan pipanya baru ada pemasangan keramik. Cuma karena waktu itu tukang gue kurang pede dan gue tuh kayak gatel banget, gue pengen keran yang ada di top table bukan di dinding, jadi memang ada pergeseran titik air bersih. Nah gue akhirnya minta dari tim pemasangan IKEA untuk bawa tukang pipa supaya bisa digeser. Nah, kalau lo lihat kan jadi keramiknya itu kayak ada bolong gitu ya di kiri belum dipasang, itu memang supaya bisa dikerjain dulu pipanya. Satu hal yang perlu lo perhatikan ketika lo menggunakan dapur jadi di rumah lo adalah dapur jadi ini punya plus minusnya. Plusnya memang cepat, lo beli, lo angkut sendiri, less than a week udah kepasang. Tapi minusnya menurut gue adalah ukurannya nggak bisa lo custom sesuai dengan kebutuhan ruangan yang ada di rumah lo. Challenge yang gue temukan di project ini adalah ketika kabinet atas dan kabinet bawah itu nggak satu garis lurus. Kenapa bisa gitu? Balik lagi karena ukurannya kan kita ngikutin produk yang udah ada ya. Jadi memang ada jarak 10 cm dari panjang kabinet bawah ke kabinet atas. Disitulah PR-nya gimana caranya gue menemukan smooth transition supaya orang nggak ngeh kalau itu nggak satu garis lurus. To add some texture dan sebagai transisi juga antara dapur dan living room area, gue menggunakan WPC panel ini. Setahu gue, jadi correct me if I'm wrong, WPC panel ini motifnya doang yang kayu, jadi dia bahan materialnya itu bukan dari kayu sehingga harusnya aman dari rayap. Kalau gue perhatiin sebenarnya pasangnya nggak terlalu susah sih. Bener-bener lo lem dan lo sesuaiin aja tinggi yang lo mau, terus lo potong pakai gergaji kecil atau pakai cutter. Cuma karena Japandi itu dominan di wood, ya kan, dan memang furniture gue juga banyak kayu dan gue pasang vinyl juga yang motifnya kayu. Jadi gue mesti hati-hati banget milih warna buat WPC panel ini. Gue pilih warna yang menurut gue cukup aman, gak clashing sama motif-motif kayu yang lain dan complementing each other. Jadi pertama kali banget gue visit ke unitnya klien gue ini, yang gue inget banget adalah view-nya keren banget, urban banget. Cuman sayang entah kenapa, I don't know why, feel di dalam ruangannya itu tuh cold banget gitu. Mungkin karena cuman dinding sama lantai ya, karena itu kan kosongan ya. Jadi gue tuh ngerasanya it's a very lack of warmth. Dan memang klien gue maunya yang make it warm gitu kan. Ya udah akhirnya kita setuju untuk pasang vinyl. Dan biar nggak bosen sama clean lines, straight lines, jadi gue emang suggest kita pakainya motif herringbone aja.
Tadinya gue nggak mau pakai handle di lemari dapur, tapi ternyata nggak bisa dibuka lemarinya kalau nggak pakai handle. Jadi akhirnya kita pakai brass knob supaya sesuai dengan keseluruhan tema. Dan untuk dekornya gue menggunakan warna-warna neutral dengan splash of color, tapi dalam range color yang neutral juga supaya aman. Dan banyak main di texture sih sebenarnya. Ada pottery, ada glass, ada ceramic, ada textured artwork. Jadi biar seru ya kan, biar ada depth juga. Dan untuk jarak di lemari kabinet atas itu akhirnya gue menggunakan gantungan kayu yang digantung lap tangan dan dried flower. Ini dia reviewnya. So, do you like the transformation? If you like this video, don't forget to give a thumbs up and subscribe. See ya!